Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Asria sebagai host. Siang ini bersama Puskesmas Lembah Baris dalam Bincang Sehat, podcast kesehatan dengan tema imunisasi. Ya, dengan materi kali ini bersama Kak Lisa. Kebetulan Kak Lisa ini sebagai koordinator imunisasi Puskesmas Lembah Baris. Selamat siang Kak Lisa. Selamat siang Mbak Asria. Maaflah Kak, untuk kali ini kita membahas masalah imunisasi. Ya. Baik, langsung saja kita persilahkan untuk Kak Lisa memaparkan sedikit apa sih imunisasi itu. Silakan. Ini kita sekedar cerita aja ya, imunisasi. Imunisasi itu artinya adalah pemberian vaksin kepada anak atau kepada bayi balita kita untuk mencegah mereka dari terserang penyakit yang menular. Jadi penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi itu ada hepatitis B, terus BCG. BCG itu untuk mencegah penyakit TB paru. Terus difteri, tetanus, terus selanjutnya campak, rubella. Itu sebagian dari yang bisa dicegah oleh imunisasi. Jadi itu untuk pemberiannya kepada bayi baru lahir usia 0 bulan sampai seterusnya ya Kak? Iya, sampai dengan 9 bulan untuk imunisasi lengkap. Oke. Itu tadi penyakit-penyakitnya yang dicegah ya. Kemudian untuk rentang waktunya Kak, antara usia 0 bulan ke usia 1 bulan seumpamanya lah ya, habis hepatitis atau HB0 itu tadi, terus ke BCG. Apabila ada kendala, yaitu seumpamanya si bayi sakit atau balita itu sakit, apakah boleh tidak tepat waktu imunisasinya itu, atau harus menunda sampai dia sembuh atau bagaimana Kak? Minta tolong dijelaskan. Iya. Kalau untuk imunisasi, seandainya anak itu sakit itu bisa ditunda, tapi ditundanya kalau bisa jangan sampai terlalu lama. Iya, karena kan di sana ada batasan pemberian imunisasi. Jadi, misalkan bulan ini ternyata dia sakit karena imunisasi DPT misalkan, untuk pemberian bulan depannya, seandainya dia waktu imunisasi dia sakit, ternyata si bayi sakit misalkan demam atau diare atau apa, itu bisa ditunda sampai menunggu sembuh dulu. Gitu, seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya, maksudnya tidak harus tepat waktu. Tidak. Seperti itu. Seumpamanya ada setelah sembuh juga tidak boleh terlalu lama, seperti itu. Iya. Seperti itu. Kemudian untuk efek samping dari masing-masing imunisasi seperti hepatitis B, BCG, DPT itu kan ada efek sampingnya, itu bagaimana Kak? Iya. Kalau untuk imunisasi HB0 sendiri itu tidak ada efek samping ya. Yang biasa untuk kita sebut itu KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Terus untuk BCG itu juga tidak memiliki tidak ada efek samping yang terlalu signifikan ke bayinya. Mungkin hanya ada nanti di bekas suntikan di sebelah kanan tersebut itu ada seperti ruam merah nantinya, ruam merah sampai mungkin timbul ada nanah seperti itu kan artinya sudah imunisasi tersebut sudah masuk seperti itu vaksinnya begitu. Terus kalau untuk DPT biasanya yang lebih berefek samping itu ada di imunisasi DPT HB HIB tersebut, karena biasanya di sana ada demam terus rewel, yang pasti ya rewel ya kalau anak-anak habis diimunisasi biasanya demam tinggi. Demamnya pun beragam, ada yang sampai tinggi, ada yang enggak, seperti itu tergantung daya tahan tubuh anak-anak tersebut. Iya, tadi di awal kan sudah dijelaskan juga kalau untuk DPT 1 ada berulang lagi, DPT 2 sampai ke DPT berapa Kak tadi? DPT 3. Iya, untuk DPT 3. DPT itu sendiri kan ada efek samping panas. Apabila sudah diberi DPT 1 udah ada panasnya, apakah nanti ada kemungkinan panas berulang lagi untuk DPT kedua sama DPT ketiga Kak? Iya, karena di sana kan ada terbentuk antibodinya ya. Jadi kemungkinan demam itu dia mungkin nanti ada lagi, pasti ada di setiap kali dia suntik DPT tersebut. Gitu. Jadi efek samping itu tidak masalah ya sebenarnya. Tidak masalah, efek samping itu hanya reaksi dari imunisasi tersebut, reaksi dari vaksin. Itu artinya
semakin timbul reaksi, itu artinya kan antibodinya semakin bereaksi di dalam tubuh, artinya dia bagus untuk menangkap kekebalan tubuhnya, seperti itu, membentuk kekebalan tubuhnya. Nah, gitu. Siang ini dapat ilmu yang bermanfaat tentang imunisasi. Terkadang kan nanti banyak sekali pasien-pasien yang datang mau imunisasi, Bu, nanti ini panas, nanti ini bagaimana, nanti ini pas seperti itu. Ternyata itu semua tidak masalah ya. Tidak masalah, selama masih dalam keadaan bayi tersebut sehat waktu mau kita imunisasi, insya Allah aman imunisasinya tersebut. Iya. Terus lagi Kak, biasanya kan ada kan pasien-pasien tertentu, ada yang mau diimunisasi, ada yang enggak. Nah itu pasti alasannya tuh berbagai macam. Salah satunya tuh karena imunisasi itu dari bahan yang haram ini. Iya. Bagaimana menurut Dian Kak mendapati hal seperti itu? Setiap imunisasi itu pasti memiliki hasil uji cobanya tersendiri ya masing-masing. Dan untuk imunisasi bayi balita yang sudah kita jalani selama berpuluh-puluh tahun tersebut, itu sudah mendapatkan surat dari MUI dan itu sudah dinyatakan halal oleh MUI. Terus untuk keamanan selama ini vaksin yang diberikan kepada anak bayi balita kita itu adalah vaksin yang sudah diuji coba. Jadi tidak mungkin diuji coba kalau itu belum bagus menurut para ilmuwan, para ahli. Tidak mungkin kan diturunkan ke masyarakat. Jadi itu sudah melalui uji coba yang banyak, uji coba yang istilahnya itu sudah sangat matang, baru bisa diturunkan. Jadi kalau untuk tingkat keamanannya itu sudah disahkan oleh WHO, UNICEF dan segala macam, itu sudah disahkan. Sudah diakui. Berarti udah aman ya Kak? Sudah aman. Jadi muncul berbagai pertanyaan, itu salah satunya biasanya hoax seperti itu ya Kak? Iya, kebanyakan itu adalah hoax. Iya. Itu tadi efek sampingnya. Menindaklanjuti itu tadi yang awal-awal imunisasi dasar lengkap untuk balita ya Kak? Iya. Bagaimana kalau untuk anak sekolah Kak? Yang kita kenal biasanya bulan imunisasi anak sekolah. Itu bagaimana itu? Apakah itu lanjutan atau bagaimana menurut Dian Kak? Kalonya untuk bulan imunisasi anak sekolah ya namanya itu BIAS, biasanya kita sebut BIAS, itu memang itu adalah imunisasi ulangan atau imunisasi lanjutan yang sudah kita berikan pada imunisasi lengkap anak yang kemarin waktu masih bayi. Diulang lagi untuk karena kan imunisasi itu ada pembentukan antibodi itu tidak selamanya ada di dalam tubuh kita. Kalonya sudah melewati waktu 1 tahun, 2 tahun, itu antibodi di dalam tubuh anak-anak kita itu akan berkurang. Otomatis kan akan harus kita booster lagi untuk meningkatkan antibodinya lagi. Makanya di SD, ya kalau 1, 2, 3, terus 5 dan 6 itu akan kita booster lagi di sana nanti yang namanya imunisasi DTTD dan TD. Begitu. Seperti itu. Berarti ada tahapannya ya, sampai ada tahapan. Tiap jenjang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti harus dapat itu tadi ya. Iya, seperti itu. Itu apakah menimbulkan efek samping juga seperti yang di PT tadi Kak? Kalau untuk imunisasi DTTD ini biasanya jarang ditemukan adanya reaksi yang seperti demam atau apa begitu, jarang sih ditemukannya. Jarang berarti ya. Jadi kayak timbul panas atau ruam itu jarang sekali. Jarang, mungkin cuman ada beberapa orang, tidak semua. Kalonya untuk seperti DPT, HB, HIV itu kan kebanyakan anak-anak tuh pasti ada demamnya gitu. Oke, satu lagi Kak pertanyaan. Dari tadi imunisasi dasar lengkap sudah, ke BIAS sudah, bulan imunisasi anak sekolah sudah, efek samping sudah, kemudian masalah hoax tadi ya, apakah halal atau haram sudah terjawab sudah. Satu lagi Kak, menurut Tian Kak, di wilayah kerja kita ini di Puskesmas Lambabaris, bagaimana cakupan tentang imunisasi? Apakah sudah terpenuhi atau sudah cukup atau harus ada peningkatan seperti ini? Kalau harus ada peningkatan itu harus ya. Karena capaian imunisasi di Kecamatan Lambabaris ini alhamdulillah sudah baik, seperti itu, sudah cukup baik, tapi tidak menutup kemungkinan karena kan untuk capaian imunisasi ini selama setiap tahun kan pasti bertambah terus ya anak-anak tuh artinya akan ada kelahiran terus, artinya kan akan ada capaian baru dan semoga yang anak-anak imunisasi dari awal itu mereka tidak terstop di tengah jalan, jadi terus berlanjut agar capaian imunisasi kita bisa terus
tercapai juga seperti itu. Karena kan capaian imunisasi ini sangat berpengaruh dengan yang namanya herd immunity. Herd immunity itu artinya kekebalan berkelompok. Jadi anak-anak kita yang sudah terimunisasi itu mereka akan menjadi kekebalan yang berkelompok. Seperti itu untuk mencegah penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh penyakit menular seperti tetanus, seperti campak, rubella, dan lain gitu. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapat siang ini, termasuk saya sendiri. Kemudian untuk jadwal imunisasinya tadi setiap bulan ya Kak, maksudnya? Iya, untuk jadwal imunisasi itu kita bisa melaksanakannya di Pusyandu ya, ada di Pusyandu atau di Puskesmas. Setiap hari Rabu biasanya kita membuka imunisasi, gitu ya. Terus untuk jadwal imunisasi sendiri itu biasanya di bulan pertama, ya, di bulan pertama untuk BCG, di bulan kedua nanti 3 dan 4 dia mendapatkan imunisasi DPT 1, 2, dan 3 dibarengi dengan imunisasi tetes, yaitu polio untuk mencegah penyakit polio. Seterusnya di bulan ke-6 dia akan mendapatkan imunisasi IPV. IPV itu adalah imunisasi tambahan untuk polio. Biasanya kan polio kita dapat tetes ya anak-anak ya, sekarang ditambah dengan yang suntik. Seperti itu untuk mendapatkan kekebalan yang lebih. Berarti untuk obatnya itu kalau kemarin kan ada diteteskan ya lewat oral ya, seperti itu ya. Lewat mulut itu tadi ya. Kalau ini berarti ada tambahan lagi. Ada tambahan disuntikan iya di usia ke-6 bulan. Terus nanti kita lanjutkan lagi di usia 9 bulan yaitu campak dan rubella. Baik, siang ini banyak sekali lah manfaatnya imunisasi itu sendiri dari mulai balita sampai ke usia sekolah. Itu tadi usia 6 SD. Baik, dalam bincang sehat kali ini kita mendapatkan berbagai informasi mulai dari jadwal imunisasi, apa jenis imunisasi itu sendiri, efek samping, kemudian apa yang harus ditingkatkan seperti itu. Untuk Kak Lisa, saya mohon untuk memberikan pesan dan kesan kepada semua orang agar kita dapat meningkatkan imunisasi ini supaya daya tahan tubuh kita menjadi baik. Iya. Terima kasih Mbak As. Jadi untuk imunisasi ini Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua, para kita semua, kita sebagai orang tua, kita harus dapat mengimbangi. Maksudnya itu ya anak-anak kita membutuhkan kesehatan, anak-anak kita perlu kesehatan, dengan makanya itu kita bisa mencegahnya itu dengan cara imunisasi. Tidak ada yang salah ya Mbak ya As ya, dengan imunisasi itu tidak ada yang salah, semuanya baik. Imunisasi itu untuk mencegah dari segala macam jenis penyakit yang menular, yang cepat biasanya tuh akan lebih cepat menularkannya ke anak-anak kita. Nah oleh karena itu sebisa mungkin usahakan anak-anak itu mendapatkan imunisasi secara tepat waktu. Kalau dia sudah mendapatkan imunisasi DPT 1, DPT 2, dan DPT 3, untuk usahakan setiap bulannya tetap harus timbang agar tetap terus terpantau kesehatannya seperti itu. Dan kalau bisa, kalau anak-anak tidak sedang sakit, tidak sedang pilek atau apa, usahakan imunisasinya harus tepat waktu seperti itu, biar tidak ada keterlambatan, biar imun antibodinya itu biar bisa bekerja dengan baik seperti itu Mbak As. Baik, terima kasih atas penjelasannya siang ini. Saya sendiri mendapatkan informasi berbagai macam, banyak sekali, khususnya yang masalah imunisasi anak sekolah itu tadi. Betul Mbak As. Terima kasih Kak Lisa atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Semoga informasi ini memberikan banyak manfaat. Sekian podcast kesehatan dari Puskesmas Alam Babaris. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.